Menteri Agama sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Tapi Menteri Agama sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Kejadian ini ketika diwawancara oleh wartawan tentang surat edaran nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola dalam kunjungan kerja di Pekanbaru. Kebetulan saya mendampingi beliau kemarin, dan Menteri Agama menjelaskan bahwa dalam hidup di masyarakat yang plural diperlukan toleransi, sehingga perlu pedoman bersama agar kehidupan harmoni tetap terawat dengan baik, termasuk tentang pengaturan kebisingan pengeras suara. Apapun yang bisa membuat tidak nyaman. Dalam penjelasan itu, Gus Menteri memberi contoh sederhana, tidak dalam konteks membandingkan satu dengan lainnya. Makanya beliau menyebut kata misal. Yang dimaksud Gus Yakut adalah misalkan umat Islam tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu di mana masyarakatnya banyak memelihara anjing. Pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memelihara. Jadi Menteri Agama sedang mencontohkan suara yang terlalu keras, apalagi muncul secara bersamaan, justru bisa menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Karena itu perlu ada pedoman penggunaan pengeras suara, perlu ada toleransi agar keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Jadi dengan adanya pedoman penggunaan pengeras suara ini, umat Islam yang mayoritas justru menunjukkan toleransinya kepada yang lain, sehingga keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Menteri Agama tidak melarang masjid musola menggunakan pengeras suara saat azan. Sebab itu memang bagian dari syiar agama Islam. Edaran yang terbitkan, Menteri Agama terbitkan, hanya mengatur antara lain terkait volume suara agar maksimal 100 desibel misalnya. Selain itu mengatur tentang waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Dan pedoman seperti ini sudah ada sejak tahun 1978 dalam bentuk Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Baik, sekarang saya kembali ke Pak Kiai di sini, Pak Marsudi Suhud. Ini kan bukan kali pertama Pak Menteri Agama memberikan pernyataan yang pada akhirnya menuai pro dan kontra. Istilahnya blunder ini. Ini bagaimana? Bukankah seharusnya menciptakan suasana yang guyup, yang tenang, Pak Kiai? Ya, harapannya kan demikian. Maka kemudian ini dijelaskan oleh staf Menteri Agama bahwa tujuannya itu ya bukan disamakan dengan gonggongan anjing, karena gonggongan anjing susah untuk diatur. Kalau tujuannya kan ngatur tentang kebisingan. Tapi karena bisa ini disebut sabkulisan, mengambil diksi yang demikian, kemudian ada respon publik yang begitu kencengnya, maka daripada membuang-buang energi yang kurang bermanfaat tentang mendiskusikan kalimat yang kurang tepat, ya kalau dua-duanya memberikan maaf itu inti daripada persoalan. Artinya bisa saja minta maaf karena itu tidak begitu maksudnya, dan kita memberi maaf kepada yang tidak bermaksud begitu, itu adalah keberadaban suatu bangsa yang diajarkan oleh agama itu sendiri. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Memberikan maaf dan mencari sebuah kebaikan itu adalah perintah. Dan wa'rid 'anil jahilin, jangan sampai orang yang tidak memahami bahwa itu adalah tujuannya baik kemudian menjadi paham yang tidak baik. Makanya disuruh wa'rid 'anil jahilin. Kita harus keluar dari polemik yang orang sendiri tidak memahami penuh dengan apa maksudnya. Baik. Itu intinya. Bang Roy, mau memberikan maaf tidak? Ya, soal memberikan maaf, kalau kita sebagai umat manusia pastilah gitu. Tapi saya justru berbahaya tadi penjelasan staf sus tadi. Ya, karena lihat begini, tadi kan logikanya misalnya ini dianggap ini adalah seorang muslim,
ya, gitu. Seorang minoritas, ya, non Muslim berada di lingkungan yang di sekitarnya masjid yang bersuara keras. Tapi kemudian dianalogikan, kalau ini seorang non Muslim yang membuat gaduh apa? Masjid kan. Nah kemudian dianalogikan kalau ini seorang Muslim di lingkungan minoritas yang bikin gaduh apa? Tadi gonggongan kan? Ya memperbandingkan ini kan tidak apple to apple. Jadi menurut saya nggak usah lah penjelasan staf sus tuh, malah bikin salah itu. Ya, Bang Ege pasti juga senyum tadi kalau mendengar penjelasan. Jadi udah nggak usah dijelaskan, clear saja. Lebih baik saya setuju dengan Kiai Masudi dari NU tadi, luar biasa bijak Kiai. Itu saya setuju. Saya kira kita semuanya juga pasti juga akan mengerti. Lebih baik begitu daripada dijelas-jelaskan atau dibela-bela dengan penjelasan minoritas tadi, yang satu minoritas di sekeliling musola, yang satu minoritas di sekeliling gonggongan anjing. Nah itu kan malah perbandingan yang sangat tidak betul. Kalau dari Pak Amir Syah Tambunan sebenarnya bagaimana nih Pak? Karena Bang Roy di sini menganggap bahwa ketika diklarifikasi oleh staf sus justru malah jadi polemik ini. Bagaimana? Justru bukan selesai, bagaimana nih? Iya betul itu ya, bahwa semakin dijelaskan seperti itu, ya menurut saya itu mana-mana lagi itu masalah lagi tuh, masalahnya ya kemudian ke minoritas, mayoritas, walah. Jadi sudahlah, kalau bagi saya seperti kata Kiai Marsudi, ya permintaan maaf itu adalah perbuatan yang mulia sebenarnya, ya. Dan karena itu maka kemuliaan di antara hamba-hamba Allah itu adalah ketika hubungan sesama manusia selesai dalam arti hablum minan nas. Karena Allah mengatakan duribat alaihimuz zillatu aina masjidimu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Gitu. Jadi justru Allah memuliakan ya hubungan antara manusia ketika sudah saling memaafkan. Sebaliknya kalau gaduh terus, nah ini nggak selesai. Itu loh maksud saya, Mbak Caca ya. Karena itulah, tadi kita semua sepakat ini para narasumber. Saya kira masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat pemaaf ya. Baik. Nah karena itu ke depan banyak PR kita yang perlu kita lakukan untuk membangun kehidupan beragama yang aman, damai, tertib, penuh dengan toleransi. Dan umat Islam ini adalah umat yang sangat toleran untuk bagaimana menjunjung tinggi kehidupan beragama yang tertib, aman, dan damai. Saya kira begitu Mbak Caca. Masya Allah. Sebenarnya saya setuju selain hablum minallah, hablum minannas. Tapi kalau misalnya memang kita sebagai umat muslim saling maaf-memaafkan, di mana bentuk koreksi pejabat publik untuk tepat memberikan pernyataan tidak blunder, Bang Ege? Oh iya, jadi kita harus berterima kasih. Saya menyatakan tadi atas persepsi yang berbeda, Kang Mas Roy Suryo, netizen Indonesia, malah teman-teman saya di Sumatera Barat tuh, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, misalnya marahnya luar biasa sekali. Jadi itu bisa kita pahami. Nah, pada saat yang sama, seperti tadi sudah disampaikan, menurut saya memberi penjelasan tetap penting dari Kementerian Agama. Tetapi kalau juga mau menyampaikan pernyataan maaf sekaligus, kita tahu bahwa secara metodologi ini pasti tidak disengaja begitu. Nggak gampang orang membuat analogi dari perbuatan manusia misalnya ya, apalagi dilakukan dalam hal-hal yang mulia dengan suara-suara dari hewan misalnya. Dan ke depan rasanya Caca untuk menjawab pertanyaan Caca tadi adalah di samping mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran bagi bangsa kita sambil menunggu proses selanjutnya. Kita juga barangkali mulai pelan-pelan harus para pejabat publik kita hindarilah analogi-analogi yang menurut saya bahas khusus pada waktu ulang tahun TV One waktu itu, untuk Indonesia Bangkit itu analogi-analogi yang relatif menggunakan sisi-sisi dunia hewan ini ya. Cebong, kampret, kadrun, ini ada gonggongan dan lain sebagainya. Itu kita sudahlah. Kita makin kita tingkatkan semacam sensitivitas kita untuk tidak lagi lah mengangkat dunia-dunia hewan ini baik untuk menjadi contoh apapun begitu. Sehingga dengan demikian niat baik akan jelas kelihatan bagi bangsa kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen MUI, Pak Kiai Marsudi, Kang Mas Roy Suryo dan para netizen. Baik.